Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu ya di pertemuan lanjutan praktikum Bank Mini Syariah ya, di mana sisa 2 kali lagi pertemuan ya hari ini dan terakhir minggu depan, tapi untuk praktikum ya. Kenapa? Karena selesai praktikum nanti nilainya keluar, jadi semua nilai final itu akan digabung, kemudian dirata-ratakan, dan hasilnya akan keluar apakah kamu dapat A, B, C, D, atau E. Tentunya kalau dapat nilai D dengan E, ya berarti kita nanti akan ketemu lagi di gelombang selanjutnya. Ya, ketemu lagi di gelombang selanjutnya. Tetapi kalau nilainya A atau B atau C, ya itu sudah bisa dipastikan untuk lulus. Dan berhak untuk lanjut ke program internship namanya. Ya. Nah, setelah nilai keluar akan dibuatkan sertifikat, tetapi sertifikat bisa diambil hanya ketika kalian sudah selesai melakukan proses internship. Internship itu adalah magang kilat, ya. Nah, tetapi saya tidak tahu apakah magang kilat untuk gelombang ini dilakukan secara offline atau tidak. Tentu kalau offline Anda akan menjadi karyawan Bank Mini Syariah dan akan ada di Bank Mini Syariah selama 5 hari. Kalau offline, kamu akan jadi teller betulan, sungguhan, kamu akan jadi CS sungguhan, kamu akan jadi marketing sungguhan, ya. Tapi itu kalau dilakukan secara offline. Namun kalau dilakukan secara online, nah teknisnya beda lagi, ya. Nanti akan saya sampaikan di kemudian hari teknisnya seperti apa. Jadi itu gambaran terkait dengan praktikum ya. Dan kemudian yang saya ingin ingatkan adalah praktikum ini bisa lulus dengan 2 kategori. Pertama, lulus dengan standar nilai, ya. Tentu kalau dapat A, B, C itu lulus. D dengan E kan tidak lulus. Yang kedua adalah dari standar absensi. Ya, di awal perkuliahan Ibu Eka, Direktur Bank Mini Syariah sudah menyampaikan bahwa maksimal tidak boleh hadir di Bank Mini itu 2 kali. Jadi jangan samakan ini dengan reguler yang 4 kali atau 3 kali, saya lupa. Ya, yang boleh tidak hadirnya. Kenapa? Karena kalau di Bank Mini Syariah cuma 12 kali pertemuan, ya. Jadi 85% itu tidak boleh lebih dari 2 kali alpha. Kemudian kalau di reguler itu 16 kali pertemuan, jadi berbeda dalam hal berapa kali pertemuannya. Ya, jadi itu yang saya ingin sampaikan. Ya. Kenapa? Karena gelombang kemarin kelas ekonomi Islam dengan ekonomi nilainya bagus, ya nilainya bagus dapat B, tetapi karena absennya lewat batas, alfanya 4 kali, akhirnya dia tidak lulus. Ya. Kalau umpamanya mau minta kebijaksanaan langsung ke Ibu Direktur Bank Mini Syariah, tapi saya rasa mental juga tidak akan diberikan kebijaksanaan. Makanya mengapa adik-adik ya dalam praktikum ini harus kita disiplin. Ya. Kenapa? Karena kalau jadi bankir syariah, walaupun kamu mungkin tidak bercita-cita, tapi siapa tahu nasib kamu ada menjadi seorang bankir syariah. Yang paling pertama dan paling penting adalah selain jujur adalah disiplin. Mulai jam 8 teng, tidak boleh terlambat. Ya, ini bagus jam 8. Di bank syariah itu atau pada bank pada umumnya jam 7 sudah harus ada di kantor, ya. Jam 7 sudah harus ada di kantor. Setengah 8 mulai briefing dan lain-lain. Jadi memang sangat disiplin ya, dan alhamdulillah apa yang saya dapatkan di perbankan saya masih bisa jalankan ya, walaupun saya tidak lagi kerja di bank. Bagaimana disiplin? Mahasiswa yang saya sudah ajar itu pasti tahu itu ya, jam tepat waktunya saya harus mulai dan lain-lain. Dan saya tidak menerima orang yang terlambat ya, karena kalau dengan alasan jaringan ya, sebelumnya makanya saya minta untuk masuk dan cepat cari jaringan kalau memang masalahnya jaringan. Jadi jangan jam 8 baru cari jaringan ya, tentu terlambat ya. Tentu terlambat. Jadi kalau saya minta 15 menit sebelumnya sudah harus masuk. Nah, saya kembali ke pembahasan kita ya. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana menjadi seorang account officer. Jadi di Bank Syariah ya, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana jadi funding officer. Kamu sudah cari nasabah ya, sempat memutuskan urat malunya 5 hari untuk mencari nasabah, menawarkan produk ya, tentu dengan malu-malu ya, atau tidak ada orang yang tidak malu ya. Ada juga orang yang menawarkan tidak malu ya, itu hebat dia, berarti memang urat malunya sudah putih ya. Tapi jadi marketing memang seperti itu ya. Jadi jangan sampai kamu malu. Apa yang dimalukan coba ya? Apakah malu menawarkan produk? Ya, kenapa harus malu menawarkan produk? Tidak ada rasa yang harus malu kalau menawarkan produk ya. Itu memang suatu pekerjaan. Dan menurut saya adalah seni.
Di mana kalau kita menawarkan produk dan orang itu berminat atau tertarik dan membeli produk kita, ya, marketing akan merasakan kepuasan tersendiri. Coba deh, kamu coba menawarkan sama teman saja kamu tawarkan dan dia mau, saya yakin kamu sudah senang sama teman, ya. Kemarin saya dengar beberapa rekaman kan sudah kayak kegirangan. Jadi buka Maki, iya, alhamdulillah, iya terima kasih. Kan senang kan? Apalagi kalau orang yang tidak kamu kenal, dan ini harus dilakukan dalam dunia kerja ya, orang yang tidak dikenal, kita tawarkan produk dan dia membeli. Nah itu luar biasa, luar biasa rasa puasnya. Ya nanti kamu akan rasakan itu. Dan marketing bukan hanya marketing bank ya, banyak marketing mobil, marketing jualan motor, marketing jualan produk-produk lainnya ya. Jadi marketing menurut saya adalah seni. Nah, kembali ke marketing perbankan syariah. Hari ini kita akan membahas account officer. Jadi account officer ini kerjanya itu berlawanan arah dengan funding officer. Kalau FO kemarin kalian menawarkan produk dalam bentuk tabungan giro deposito, dalam hal ini praktek yang kemarin menawarkan tabungan bank mini, artinya menawarkan ke orang untuk simpan dananya di bank, ya. Tetapi kalau untuk account officer bukan simpan, tetapi kita ingin memberikan dia pendanaan. Apakah itu dalam bentuk dana cash ataupun dalam bentuk barang barangkali yang nanti dia akan cicil. Namanya berarti pembiayaan, ya. Nah, yang ini yang akan kita pelajari bagaimana kita menjadi seorang AO dari tahap mencari nasabah, kemudian melakukan proses dan melakukan setelah proses cair apa yang harus dilakukan setelah cair, ya. Jadi kalau account officer itu komplit ya. Kalau funding officer kan prospek, closing, buka rekening, maintenance, selesai, ya. Tapi kalau di account officer, prospek, prosesnya itu banyak hal yang harus kita proses, dan sebelum memproses kita melakukan namanya analisa pembiayaan. Nanti kenapa kita harus menganalisa? Nanti ada maksud dan tujuannya. Kenapa kita harus menganalisa? Saya share screen ya materi hari ini supaya lebih terarah. Baik. Ini logonya Bank Syariah IB ya. Nah, IB Islamic Banking. Nah, ini logonya Bank Syariah. Baik, kita akan bahas analisa pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. Jadi selain mencari nasabah itu kita harus analisa dulu sebelum kita lanjutkan untuk memproses nasabah dan mencairkan pembiayaan nasabah. Dan setelah mencairkan kita harus mengelola nasabah yang cair tadi. Apa pembiayaannya? Seperti saya katakan tadi ya, jadi pembiayaan itu memberikan pendanaan kepada orang. Apakah itu pendanaan dalam bentuk investasi, konsumtif ya, dan lain-lain. Ya. Bisa kepada perorangan, bisa kepada lembaga. Jadi biasa pembiayaan itu bisa diberikan sama PNS, pegawai swasta, karyawan swasta, ya dan lain-lain, karyawan BUMN. Bisa juga kepada lembaga, umpamanya PT Fajar barangkali, PT apalagi, Boswa Berlian Motor, ya boleh. Ya, kalau kepada lembaga juga bisa atau perusahaan. Kemudian analisa pembiayaan. Jadi pembiayaan itu harus dianalisa terlebih dahulu. Sebelum kita memutuskan untuk membiayai nasabah tersebut harus dilakukan analisa. Apa yang dimaksud dengan analisa? Analisa ini kegiatan untuk menilai seberapa besar atau seberapa mampu atau apakah debitur ini bisa membayar angsurannya. Ya. Tentu kalau kita berikan pembiayaan, dia harus membayar angsuran kan. Dia mengangsur, dia harus mengembalikan itu pembiayaan kita yang kita biayai. Tapi makanya dengan tujuan analisa itu artinya apakah orang ini bisa bayar, apakah orang ini mampu bayar, apakah orang ini mau bayar. Ya. Ada orang yang mau bayar, dari karakternya dia mau bayar tetapi dia tidak mampu, ya ada itu ya, dia mau bayar tapi dia tidak mampu. Di lain sisi ada orang yang dia mampu tapi tidak mau bayar. Nah, ada orang yang sudah berniat memang tidak mau bayar, tidak mampu juga. Nah, ini lebih parah lagi nih ya. Nah, jadi nanti kita harus mengecek orang ini masuk ke kategori apa, perusahaan ini masuk ke kategori apa, sebelum kita memutuskan untuk kita biayai. Tentunya orang yang harus kita biayai adalah orang yang mampu bayar dan mau membayar atau memang berniat untuk membayar. Ya, makanya dalam menjadi seorang account officer harus hati-hati, tidak boleh sembarang orang harus kita usulkan untuk dibiayai. Ya, nah, jadi seperti itu. Baik.
Tujuan analisa pembiayaan untuk apa? Ya, seperti saya katakan tadi, menilai layak tidaknya calon debitur ini kita biayai. Cocok enggak? Ya. Nah, kemudian menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Kenapa? Kalau umpamanya nasabahnya macet, sudah kita biayai, sudah cair, dan kemudian nasabahnya tidak bayar, bank adalah orang atau pihak yang paling dirugikan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena pendapatan terbesar bank itu dari pembayaran angsuran nasabah. Jadi kalau umpamanya nasabah tidak bayar angsuran, bank tidak akan dapat pendapatan. Ya, nah, ini makanya akan sangat-sangat merugikan pihak bank jika ada nasabah yang tidak membayar angsuran. Kemudian menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Makanya kita analisa. Ada toh nasabah yang meminta pembiayaan, umpamanya saya mau minta modal kerja 1 miliar. Setelah dicek-cek lokasi usahanya, dicek perputaran barangnya, perputaran penjualannya, ya seharusnya dia tidak butuh 1 miliar. Mungkin cuma hanya 100 juta. Ya. Dan setelah kita analisa. Nah, itulah gunanya menganalisa, supaya kita bisa tahu juga sebenarnya nasabah ini layaknya berapa yang harus dibiayai. Ya, kadang ada memang nasabah yang tembak langsung tinggi kan, nah, padahal sebenarnya dia tidak mampu untuk bayar angsuran nantinya. Makanya dengan kita lakukan analisa, kita bisa tahu sebenarnya yang layak atau cocok itu cuma berapa saja yang bisa kita biayai ke dia. Nah, sekarang apa yang harus kita analisa ya? Ada berbagai aspek ini yang kita analisa. Pertama, analisa kualitatif. Berarti kita berbicara mengenai bagaimana nasabah ini mau bayar atau tidak secara kualitatif, karakternya, wataknya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah analisa kuantitatif, berarti berdasarkan angka-angka, apakah dia mampu membayar tidak. Dilihatlah slip gajinya, berapa angsurannya, gitu kan? Dilihatlah laporan keuangannya, berapa labanya, berapa yang bisa dia bayar. Nah, kayak itu. Kalau kuantitatif seperti itu. Tapi kalau kualitatif lebih kepada pendekatan kualitatif lebih kepada melihat karakternya, wataknya dan lain-lain. Ya. Nah, ini aspek yang kita harus analisa dua ini. Nah, dalam melakukan analisa ada 6 prinsip ya yang harus kita sebagai account officer harus lihat. Pertama adalah kalau mau lihat orang atau nasabah yang mau dibiayai, lihat karakternya pertama. Kedua, perhatikan kapasitinya, ukur kapasitinya. Ketiga, lihat kapitalnya atau modal. Ya. 4, lihat kolateralnya, nilai kolateralnya atau jaminannya dinilai. Kelima, condition of economy, lihat kondisi ekonomi yang mempengaruhi usahanya. Keenam, constraint, hambatan, lihat hambatan-hambatan yang bisa menghambat kelancaran usahanya. Ya. Nah, ini ada 6 prinsip ya yang harus kita lihat dari seorang nasabah yang mau mengajukan pembiayaan. Kita bahas dulu ke karakter. Apa karakter? Ya, tentu kalau karakter kita harus lihat wataknya orang. Ya, wataknya calon debitur, ya. Apakah kira-kira orang ini jujur? Apakah orang ini penipu? Apakah orang ini amanah? Apakah orang ini tidak bisa dipercaya, ya? Tentu hal ini yang kita lihat. Nah, karakter merupakan hal yang susah ya menurut saya selama saya jadi account officer. Kenapa? Banyak orang pada saat mengajukan pembiayaan baik sekali. Ke rumah kita, jalan-jalan. Ya, pada saat kita survei ke lokasi usahanya, macam-macam yang dihidangkan. Ya, macam-macam yang dihidangkan baik sekali. Ketika pada saat cair, ya, wah berubah 180 derajat. Pada saat datang ke lokasi usaha, bukan maksudnya berubah sudah tidak disiapkan makanan minuman, bukan ya. Maksudnya sudah jarak sudah susah ditemui lah dan lain-lain ya. Tidak seperti awal-awal yang kooperatif, yang baik sekali ya. Banyak kejadian seperti itu ya. Di depan manis, setelah cair, di belakang hilang ya dan tidak membayar. Nah, ini makanya harus kita menilai karakter orang ya. Mungkin bisa saja karakter orang dilihat dari pada saat dia berbicara ya. Itu ada ilmunya itu ya. Melihat orang apakah dia bohong, apakah dia jujur ya. Nah, karakter ada beberapa hal ya, aspek karakter yang bisa kita lihat caranya. Kita harus lihat apa riwayat calon debitur. Jadi menjadi seorang account officer harus kepo, harus GU, gila urusan. Artinya kita memang harus punya mindset dulu kepada semua nasabah bahwa nasabah ini tidak baik. Itu dulu. Kenapa? Kalau kita menilai semua nasabah baik, ya, tentunya nanti kita yang akan dirugikan. Jadi mindsetnya adalah anggap saja dulu semua nasabah tidak baik. Kemudian setelah itu baru kita mencoba meyakinkan diri kita, oh rupanya saya salah, nasabah ini memang baik. Makanya kita perlu melihat nasabahnya lagi lebih dekat. Lihat riwayat calon debitur, kamu cari tahu siapa orang ini.
ya. Mencari tahu bisa dari tetangganya, bisa dari temannya, bisa dari koneksinya dan lain-lain. Kita cari tahu orang ini siapa, ya. Kemudian kita lihat reputasi calon debitur di lingkungan bisnis atau usahanya. Lihat reputasinya, apakah dia terkenal bahwa tukang tipu dalam berusaha atau berdagang, ya. Kita cari tahu reputasinya, ya. Kemudian riwayat perusahaannya, apakah perusahaannya sudah pernah bangkrut? Kalau bangkrut, kenapa yang bikin dia bangkrut? Ya kayak gitu ya. Apakah perusahaannya pernah tersangkut hukum? Ya cari di Google, ada namanya Google Checking. Ya kalau saya mencari perusahaan-perusahaan besar itu kan terkenal itu. Ya jadi pasti ada berita mengenai perusahaan besar tersebut akan muncul lah di berita. Jadi saya Google Checking, cari nasabahnya lewat Google, mencari tahu apakah ada kasus dan lain-lain. Jadi cari riwayat perusahaan ini. Kemudian catatan kriminal, ini bagi mungkin siapa tahu ada mantan narapidana barangkali ya, yang atau sudah pernah ditahan penjara karena menipu ya. Kira kan kita tahu, enggak mungkinlah kita membiayai kembali yang mungkin di masa lampaunya itu maksudnya jadi bahan pertimbangan ya. Mungkin di masa lampau itu dia masuk penjara karena sudah menipu. Bagaimana nanti kalau dia ambil pembiayaan di bank ya, tentu bank akan tertipu nantinya. Ini jadi bahan-bahan pertimbangan bank untuk bisa biayai nasabah atau tidak. Riwayat hidup atau pernikahan, ya. Kenapa bisa melihat karakter orang dilihat dari riwayat hidup atau riwayat pernikahannya? Mungkin Fajar sudah 4 kali menikah, ya, menikah cerai, menikah cerai, menikah cerai, ya. Ada masalah apa kira-kira? Apa karakternya Fajar kalau seperti itu? Fajriani, Nurul. Kalau ada Fajar, kalau kita lihat Fajar yang kerjanya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, apa menurut kamu karakternya Fajar ini? Dari seorang perempuan. Hmm? Anggap saja kamu istri keempatnya lah, ya. Jadi sudah ada histori di belakang, Fajar ini sudah menikah, cerai, kamu istri keempatnya. Tapi kamu bisa menilai apa kira-kira karakternya Irfan ini? Belum bisa membayangkan ya, karena belum jadi yang keempat barangkali, gitu ya. Ada yang mau kasih masukan kira-kira karakternya seperti apa, wahai para wanita? Hah? Ada yang bilang di kelas kemarin, Pak. Kenapa? Apa menurut kamu? Diragukan. Apanya yang diragukan? Diragukan kelaki-lakiannya maksudnya? Karakternya kayak tidak bisa dipercaya atau kurang bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab. Bisa jadi ya. Orang menikah itu kan tidak main-main. Jadi kalau sampai kawin cerai kan berarti ada masalah berarti dengan dia ini. Mungkin diragukan atau kurang apa tadi ya, sehingga bertanggung jawab umpamanya. Jadi bisa saja membuat bank itu berpikir bahwa, wah kalau saya kasih pembiayaan nantinya, dia tidak akan tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita biayai. Dia mungkin tidak akan membayar. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Baik, kemudian gaya hidup ini juga ya. Gaya hidup pihak bank itu officer harus tahu gaya hidup nasabahnya. Contoh, ada nasabah umpamanya pegawai gajinya 10 juta. Dia mau ambil pembiayaan beli rumah. Setelah dihitung-hitung angsurannya adalah 3 juta. Secara matematis 10 juta gaji, 3 juta angsuran, berarti masih ada kelebihan 7 juta. Kalau normalnya orang itu untuk biaya hidup orang normal yang tidak mungkin berkeluarga, 7 juta itu sudah banyak sekali sisanya untuk hidup, ya. Jadi kalau di bank itu biasanya patokan untuk biaya hidup itu sekitar 2 juta sampai 2.500.000, ya. Tapi 7 juta. Tetapi setelah dicari tahu, wah gaya hidupnya parlente ini orang. Sering ke luar negeri, makannya tidak pernah di warteg, selalu makan di restoran, di yang mahal-mahal, sering nginap di hotel, sering pergi ke clubbing, diskotik dan lain-lain. Nah, gaya hidupnya dengan gaya hidup seperti itu, sisa 7 juta itu mungkin tidak cukup untuk gaya hidupnya seperti itu dalam sebulan. Sehingga pihak bank akan berpikir, akun officer akan berpikir, wah susah ini orang nih, tidak bisa walaupun gajinya tinggi, masih ada sisa 7 juta dari gajinya setelah dipotong angsuran, tetapi dengan gaya hidup seperti ini, ini agak susah nih. Bisa saja dia lebih mendahulukan gaya hidupnya ketimbang dia harus bayar angsuran. Nah, ini bisa jadi pertimbangan, ya.
Kemudian tingkat kooperatif selama proses analisa dilakukan ya. Jadi nasabah tidak boleh menutup-nutupi ya. Nah, ini kita harus tahu ini hal-hal yang ditutupi nasabah. Jadi kita harus pelajari. Wah, kalau ada yang ditutup-tutupi berarti ada sesuatu ini dengan nasabah ini. Kalau menutup-nutupi informasi barangkali ya. Kemudian tingkat hubungan kerjasama dengan bank, kecenderungan bisnis selama ini, apakah bisnisnya menurun, naik, turun, jangan sampai turun terus ya. Nah, ini harus dilihat budaya perusahaannya, apakah dia memperlakukan karyawan dengan baik ya, sampai segitu pun kita harus tahu ya pada seorang nasabah. Legalitas usahanya apakah sudah sesuai ya, akta pendiriannya ada apa tidak, badan usaha. Nah, kemudian SLIC. Nah, ini yang menarik ya. Jadi di setiap bank itu ada namanya sistem layanan informasi keuangan atau SLIC. Dulu namanya BI Checking. Sekarang namanya SLIC ya. Nah, SLIC ini sistem semua yang ada di perbankan di mana pihak bank mampu atau bisa membuka data-data pembiayaan nasabah atau data-data histori pembiayaan nasabah. Jadi contoh nih ya, Andi Siti Aisyah datang ke saya. Saya account officer. Pak Faril, saya mau beli rumah Pak, saya tidak ada duit Pak, bisa enggak saya dibiayai belikan rumah Pak, nanti saya cicil. Oke, saya tanya, oke, saya pelajari dulu ya Bu. Nah, saya sampaikan seperti itu. Saya tanya dulu sebelumnya, kan saya harus cari tahu nih karakter si Andi Siti Aisyah ini pembohong atau tidak nih. Tapi kalau lihat-lihat dari mukanya tidak pembohong kayaknya. Ya, saya tanya dulu, sebelumnya Bu Andi Siti Aisyah sudah pernah ambil kredit barangkali atau pembiayaan, ada cicilan panci atau cicilan lainnya? Nah, Bu Andi Siti Aisyah bilang, belum pernah Pak. Saya ini baru pertama kali ini berhubungan dengan pihak bank Pak. Jadi saya harus masih butuh bimbingan Pak. Nah, kayak gitu kan? Oke, gitu. Oke. Kalau begitu Bu Andi Siti Aisyah, saya minta data-datanya, fotokopi KTP dan lain-lain. Dia kasihlah saya fotokopi KTP. Setelah dia kasih fotokopi KTP, saya pergi ke suatu komputer yang buka sistem SLIC namanya, sistem layanan informasi keuangan. Saya buka. Setelah saya buka, saya isi data-data SLIC. Saya isi datanya, isi namanya Andi Siti Aisyah, tanggal lahirnya sekian, nomor induk KTP sekian. Enter. Pada saat saya enter, semua kredit yang sudah lunas maupun belum lunas dari semua perbankan atau lembaga keuangan akan muncul semua. Nah, tiba-tiba pada saat saya enter, wah rupanya ini yang di Siti Aisyah. Ada misalnya pembiayaannya di BCA 10 juta, ada di Bank Mandiri 15 juta, ada 800 juta di Bank Penin Dubai. Banyak sekali. Ini kan bertolak belakang jadinya. Di mana sebelumnya saya tanya, dia bilang, saya belum pernah ambil kredit Pak atau pembiayaan Pak. Tapi pada saat dicek di SLIC, banyak nih fasilitas pembiayaan yang dia terima, kemudian macet nih semua. Jadi di SLIC itu kelihatan juga apakah nasabah ini menunggak atau tidak. Menunggaknya berapa hari itu kelihatan juga, ya. Jadi kita tidak bisa bohong, ya. Kita tidak bisa bohong. Jadi adik-adik, kalau kamu nanti sudah bisa mengambil kredit atau pembiayaan, tolong dijaga histori pembayaran kamu. Kenapa? Kalau kamu sudah cacat namanya di bank, ya, sampai kapanpun kamu mau ambil pembiayaan laginya, itu bank tidak akan terima lagi. Nah, ini saya sampaikan. Dan jangan pikir bahwa mengambil kredit laptop di Adira atau di mana itu apa yang biasa laptop dan lain-lain itu finance lainnya itu tidak akan muncul di SLIC. Itu muncul semua. Ya, itu muncul semua. Dan yang paling saya sarankan adalah jangan mau kalau umpamanya ada orang yang mau pakai Namata. Nah, ini paling sering terjadi nih. Dan ini sering terjadi di OJK, dia komplain ke OJK atau komplain ke banknya. Contoh dia datang, Pak, saya tidak pernah ambil di bank Bapak. Kenapa nama saya muncul di SLIC? Pada saat saya ambil kredit di BRI tolak saya, Pak. Kenapa? Karena saya sudah ada kredit di banknya Bapak. Padahal kan saya tidak pernah ke sini, Pak. Gitu kan? Nah, setelah ditelusuri, kita bertanya dari pihak bank, Pak KB, ini kan namanya Bapak ini ada pengambilan mobil, Pak, umpamanya, kredit mobil umpamanya. Bapak merasa memang tidak pernah kredit mobil? Tidak pernah, Pak. Cuma ada sih adik saya waktu itu minta KTP saya. Hati-hati, ya. Ada adik saya yang saya kasih pinjam namaku, begitu ya. Ya, saya kasih pinjam nama saya untuk ambil kredit. Memang dulu saya tanda tangan, Pak. Tapi kan bukan saya yang pakai, gitu kan? Tidak bisa. Ya, walaupun kamu merasa bukan kamu yang pakai dan lain-lain, tapi kalau kamu tanda tangan, itu berarti sudah kamu yang mengambil kredit. Jadi hati-hati dengan peminjaman nama dan lain-lain yang meminta kamu tanda tangan maki, ya. Nanti gampang begitu, ya. Walaupun bukan kamu yang gunakan pembiayaannya. Hati-hati, ya. Nah, itu muncul semua di SLIC.
Dan di silik itu tidak hanya diri kita sendiri. Contoh, Nur Adila ini menikah sama Arisman, ya. Arisman ini sebelumnya ketawa mi Asmira. Kalau ada yang begitu-begitu semangat sekali dia ketawa miseng, ya. Lari mi. Kemudian Arisman sama siapa tadi? Atau Arisman sama Asmira lah, sama-sama A hurufnya, ya. Menikah mi Asmira sama Arisman, ya. Kemudian Arisman ini sebelum menikah sudah ambil mi kredit motor, ambil mi kredit becak, ambil mi kredit panci, banyak sekali mi kreditnya, baru macet-macet mi semua. Menikahlah sama Asmira. Asmira ini kodong belum pernah ambil apa-apa di bank, ya. Kemudian Asmira tiba-tiba setelah menikah mau ambil rumah, beli rumah, datanglah dia ke bank. Nah, yang di BI checking bukan saja Asmira, tetapi dua-duanya di BI checking, Asmira sama Arisman. Kenapa? Karena sudah sepaket, ya sudah suami istri nih. Jadi di BI checking dua-duanya. Asmira bersih, ya, tapi Arisman hancur. Jadi akhirnya pihak bank bilang, "Nggak bisa Pak, nggak bisa Bu." Kenapa? Suami ibu banyak kreditnya, macet juga Bu. Jadi kita nggak bisa biayai. Yang dirugikan siapa? Asmira. Asmira bilang, "Kalau aku tahu begini, mending saya tidak menikah sama Arisman." Ya, ini bisa jadi inspirasi nih ya. Kalau ada nanti yang melamar kamu atau kamu menikah dengan seseorang, tanya dulu, sudah pernah ambil kredit di bank? Lancar di pembayaran? Tak tanya memang nih. Ya, karena nanti kalau tidak lancar, besok-besok kamu mau butuh rumah, beli rumah, di BI checking ada salah satu yang macet dan lain-lain, tidak bisa kita ambil kredit, terpaksa pakai uang sendiri menabung terus, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini berkaitan dengan slick ya. Nah, jadi hati-hati. Kemudian informasi dari rekan bisnis ya, cari tahu pokoknya ini nasabah ini baik atau tidak, informasi dari pesaingnya, catatan internal bank dan lain-lain. Kedua, lihat dari C, kedua adalah capacity, kemampuan atau kapasitasnya, ya. Kemampuan nasabah. Jadi kalau berbicara capacity, dia mampu membayar tidak? Gajinya berapa? Nah, labanya berapa? Untungnya berapa? Ya, jadi itu yang kita harus cari tahu. Pengukuran ini dilakukan dengan pendekatan historis. Kalau historis artinya yang sejarah atau masa lampau. Jadi kalau dalam perusahaan yang mengajukan kredit atau pembiayaan, kita lihat bagaimana kinerja keuangan di masa yang lampau. Kalau kita melihat kinerja keuangan masa lampau, tentunya kita bisa melihat dari laporan keuangan. Minta laporan keuangannya, pelajari. Lihat tren penjualannya, lihat tren keuntungan atau laba ruginya, dan lain-lain. Ya. Kemudian bisa kita lakukan dengan pendekatan finansial. Kalau historis melihat dari masa lampau, kalau finansial lihat di masa yang akan datang. Bagaimana cara bisa melihat di masa yang akan datang? Buatlah cash flow. Jadi di cash flow ini kan peramalan, diramal apakah ini usahanya naik apa turun, ya, buat cash flow namanya. Kemudian pendekatan yuridis, apakah nasabah ini memang secara hukum sudah sah atau tidak. Kemudian pendekatan manajerial, apakah nasabah ini dalam kegiatan manajerialnya dia memimpin perusahaan dengan baik atau tidak. Pendekatan teknis, dilihat produksinya, alat-alat kerjanya, tenaga kerjanya berapa, mesin-mesinnya apa, dan lain-lain, ya. C ketiga adalah kapital modal. Ya, modal sangat penting ya. Jadi bank itu biasanya tidak mau membiayai perusahaan atau nasabah yang tidak ada modal. Jadi tidak mau dia membiayai 100%, harus ada modal nasabah. Kenapa? Karena modal ini adalah pelindung dari perusahaan. Semakin besar modalnya kamu, berarti kamu semakin kuat atau fondasi kamu semakin kuat. Makanya bank betul-betul akan melihat apakah ini orang ada modal apa tidak. C keempat adalah kolateral atau jaminan, ya. Jadi kan kalau ambil kredit atau pembiayaan di bank itu kan pakai jaminan biasanya. Nah, cuma tidak semua atau tidak sembarang jaminan itu kita berikan ke bank, ya. Jangan ambil pembiayaan di bank, apa jaminannya? Banyak pakaian bekasku di rumah, Pak. Bisa saya jaminkan itu pakaian bekas? Tidak bisa, ya. Jaminan yang baik adalah yang memiliki segi ekonomis, ya. Walaupun kamu bilang saya beli di luar negeri ini bajuku Pak, harganya 400.000 Pak. Nah, tidak bisa, bank tidak akan terima jaminan baju, ya. Kemudian dari segi yuridis, dan jaminan yang diserahkan itu memang betul-betul atau murni milik dari nasabah, bukan milik orang lain, ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa dijaminkan ya, tanah. Kamu punya tanah, ya sudah bisa dijaminkan. Kamu punya bangunan, kalau tanah bangunan berarti rumah kan, nah, bisa dijaminkan. Tentunya kalau bangunan harus ada IMB-nya. Tidak boleh yang tidak ada IMB, ya. Kendaraan bermotor, kamu punya motor atau mobil, bisa dijaminkan. Ya. Tapi yang dijaminkan bukan motornya disimpan atau mobilnya, tapi BPKB-nya disimpan.
Persediaan inventory juga bisa disimpan atau bisa dijaminkan, sorry. Piutang dagang bisa dijaminkan. Mesin-mesin pabrik bisa dijaminkan. Ada juga namanya corporate guarantee atau jaminan dari orang lain bisa dijaminkan ya sebagai tambahan. C kelima adalah condition of economy ya. Jadi condition of economy ini melihat apakah usaha nasabah ini sangat sensitif terpengaruh oleh keadaan ekonomi. Nah, dilihat keadaan konjungtor, peraturan pemerintah, keadaan politik, keadaan lain-lain. Saya ambil contoh di tahun 2000-an itu ya usaha tambang kan lagi sangat marak-maraknya sehingga bank itu senang sekali kalau membiayai usaha tambang. Kenapa? Karena izinnya mudah. Pokoknya menjalankan usaha tambang itu dipermudah. Jadi banyak uang berputar di usaha tambang. Namun di zaman sekarang ini, di era sekarang ini, dengan adanya banyaknya peraturan pemerintah yang harus buat smelter tersendiri lah, atau harus buat apalah dalam usaha tambang, sehingga usaha pertambangan lesu. Nah, sehingga pihak bank tidak takut lagi untuk masuk ke bisnis tambang atau membiayai tambang. Nah, ini kan artinya karena ada peraturan pemerintah yang dirasa menghambat kegiatan pertambangan, sehingga pertambangan sekarang menjadi lesu. C ke-6 atau terakhir adalah hambatan. Jadi kamu lihat hambatan-hambatan terkait usaha nasabah kamu. Saya datang ke Mita Ariska. Mita Ariska bilang, Pak, biayai saya Pak. Kenapa? Saya mau bikin SPBU Pak. Bangun SPBU. Di mana? Ada di Jalan Todopuli. Oke, saya survei ya. Survei. Sampai di lokasi, dilihat kanan kirinya. Di sebelah kanan bengkelas. Di sebelah kiri pembakaran batu bata. Di belakang rumah makan yang banyak kompor-kompor gasnya. Apa yang terjadi? Ini hambatan atau resiko nantinya. Besok kita bangunkan dia pom bensin, meledak, ya langsung meledak semua itu bangunan dan lain-lain yang kita biayai. Ya, akhirnya yang dirugikan juga pihak bank, ya. Jadi dilihat juga hambatan-hambatan apa kira-kira yang melekat pada bisnis nasabah. Baik, sekarang apa yang dilakukan seorang AO, ya? Jadi seorang AO itu pertama harus tetap melakukan proses solicit, ya. Kemudian dia melakukan processing. Kemudian dia melakukan realisasi, dan terakhir dia melakukan pemantauan. Nah, ini kerjanya AO nih. Ya, kerjanya seorang AO. 4 poin kerjanya seorang AO. Kita lihat proses solicit. Solicit seperti apa? Sama seperti FO. Kamu buat daftar prospek, ya. Ingat, kalau kamu ditarget satu nasabah, jangan cuma 3. Itu kemarin tidak ada nasabah closing. Kenapa? 3 jeda telepon. Jangan seke-seke, 10K, 20K telepon. Ya. Jadi susun daftar prospek siapa yang kamu mau tawarkan pembiayaan. Yang potensi ya, yang potensi. Nah, ada yang bilang, Pak, AO itu jangan lagi Pak. Kalau jadi AO itu kan banyak nasabah yang mau ambil kredit Pak, mau ambil pembiayaan. Duduk-duduk makin di kantor Pak. Nanti kita didatangi gitu sama orang karena banyak orang yang mau dibiayai. Memang betul, banyak yang juga datang ke kantor. Tetapi biasanya yang datang ke kantor itu adalah memang orang yang mempunyai kualitas tidak bagus. Ya, kualitas tidak bagus. Jadi kita tetap harus mencari, ya. Coba mungkin barangkali kita lihat kan kalau lewat di Hertasning itu di Eropa kalau menuju kampus kan di toko satu sama kan buka lagi tuh cabang di situ. Banyak sekali pembelinya tidak pernah sepi. Nah, itu kan menurut kita mungkin bagus ini. Tawarkanlah seperti itu. Datanglah Pak. Kok mau enggak modal kerja kok? Nanti saya tambahi modal. Nah, jadi seperti itu ya. Cuma dulu sempat menawarkan waktu saya di bank dulu saya sempat menawarkan toko satu sama itu. Apa katanya? Saya masih tidak butuh modal, ya banyak modalku. Nah, dengan semuanya dia seperti itu. Ya memang, ya, kalau kita lihat kan usahanya sangat besar. Kadang-kadang nasabah yang bagus tidak butuh pembiayaan, ya. Tetapi dari situlah kita meyakinkan dia, ayolah kok, saya biayai saja kok, supaya kita bisa berbagi hasil, ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kan bank harus butuh pendapatan, ya, sehingga dia mencari nasabah potensi yang mau dia biayai. Jadi tetap cari nasabah, jangan cuma duduk-duduk di kantor, ya. Kemudian setelah kamu susun daftar prospek, kamu kunjungan ke usaha nasabah. Kamu lihat langsung usaha nasabahnya. Kamu tawarkan langsung ke dia dan kamu yakinkan ke dia untuk kita biayai. Kemudian kamu yakinkan dia ya setelah umpamanya dia bilang, "Oh iya, mau Kak dibiayai?" "Iya, biayai, Mak." Nah, mau artinya dia sudah bersedia kan? Nah, kalau dia sudah bersedia, langkah selanjutnya adalah proses. Nah, dalam langkah memproses nasabah, langkah pertama adalah kamu minta datanya. Oke, Pale, kok minta paling data-data tak, kasih mah KTP tak, fotokopinya, kasih mah laporan keuangan tak, kasih mah daftar penjualan tak, banyak, ya. Kolek data, banyak data-data yang harus kita butuhkan. Buat apa kita kolek data? Untuk kita lakukan analisa apakah nasabah ini mampu tidak membayar.
Apakah prinsip 6C-nya terpenuhi semua? Tidak, ya. Karakternya, kapasitinya, kolateralnya, ya, semua kita lihat dengan collect data. Setelah kita collect data, kita analisa kan? Ya, kita analisa dan kita setelah analisa kita sudah bisa memutuskan apakah ini saya usulkan atau tidak. Jangan jadi AO yang kalau kamu sudah analisa umpamanya nasabahnya tidak cocok atau tidak mampu, tetap kamu usulkan. Jangan buang-buang waktu, ya. Nanti setelah umpamanya kamu tahu nasabahnya tidak cocok, kamu usulkan, kamu buat proposalnya, ditolak sama komite, ditolak sama direktur, ya. Sama saja bohong, tidak bisa cair, tidak bisa terhitung sebagai target kita. Jadi analisa nasabah kalau umpamanya ragu, tidak yakin, jangan lanjutkan. Nanti yang disusai adalah kamu sendiri, ya. Habis itu kalau memang perlu tolak saja. Tapi kalau umpamanya nasabahnya bagus menurut kamu, silahkan lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke mana? Kita lanjutkan ke penyusunan proposal pembiayaan. Ya, buat proposal, ya, buat proposalnya. Kenapa nanti proposal itulah yang dibaca oleh pemutus pembiayaan, apakah nasabah ini bisa cair atau tidak, atau disetujui atau tidak. Habis disusun proposal, usulkan pembiayaan kepada pemutus pembiayaan. Biasanya pimpinan cabang atau biasanya paling tinggi itu ke direktur. Kemudian setelah disetujui, kita lakukan pengikatan pembiayaan. Panggil ibu notaris, panggil notaris, kita lakukan pengikatan atau akad secara hukum. Ya. Nah, setelah dilakukan akad, lanjut ke tahap realisasi. Di tahap realisasi ini apa? Pencairan. Ya. Kalau nasabahnya minta dibelikan rumah, kita belikan rumahnya, bayar ke developer, habis itu kasihkan kuncinya ke nasabah. Nanti nasabah nyicil bulan depan. Ya. Jadi pencairan. Tetapi pada saat pencairan perhatikan syarat-syaratnya, harus sesuai dengan syarat-syarat dulu. Nah, biasanya kan pemutus pembiayaan itu menyetujui dengan syarat A harus dipenuhi, A harus dipenuhi, B harus dipenuhi dulu itu semua, baru bisa cair. Ya, kemudian lihat juga akadnya sudah sesuai tidak, ya, sudah kuat secara hukum tidak, ya, jadi seperti itu. Oke, setelah cair apa yang harus dilakukan? Nah, menurut saya adalah hal pertama atau seorang AO mulai bekerja pada saat sudah cair nasabahnya. Nah, nanti bertanya Andi Lisa, loh kok Pak? Itu tadi prosesnya dari awal mencari nasabah, kumpul data, buat proposal itu memang bukan kerja. Itu kerja, tapi menurut saya kerja yang real adalah di poin terakhir ini, pemantauan pada saat nasabah sudah cair. Kenapa? Kamu harus memastikan nasabah yang kamu usulkan tadi lancar membayar sampai jatuh tempo pembiayaannya. Ya, kamu harus perhatikan tuh kenapa itu jadi tanggung jawab kamu. Ya, nah, jadi umpamanya ada nasabah yang ambil pembiayaan 15 tahun, selama 15 tahun itu kamu harus bisa melihat atau memantau nasabahmu itu supaya sampai lunas pembiayaannya. Ya. Nah, itu baru satu nasabah. Bagaimana dengan 10 nasabah? Berarti 10 nasabah kamu pelototi. Oh, ini tidak bayar ini. Oh, saya harus tagih. Oh, ini sudah agak-agak turun usahanya. Oh, saya harus lakukan antisipasi. Ya. Nah, dalam pemantauan administrasi dokumen pembiayaan teratur melakukan on the spot secara berkala. Jadi, sering-seringlah kunjungi usaha nasabah kamu setelah cair. Ya, tanya, Bu Haji, bagaimana usaha Bu Haji? Oh, lancar-lancar Jina, aman. Oke, masih tenang hati ya setelah cair, masih tenang. Datang lagi bulan depan, Bu Haji, bagaimana usaha ta? Aduh deh, sudah dalam situ kan sudah takut-takut kita sesuai, aduh mati ini tidak bisa membayar nanti ini, gitu kan? Aduh deh, kayaknya ini ada penurunan sedikit, tapi masih bisa Ji kira-kira membayar, iya masih bisa Ji. Nah, bulan depan datang Maki, tidak muncul-muncul Ibu Haji, tidak dibukakan Maki pintu. Bahaya. Ini warning kan? Jadi harus setelah kalau sudah tahu seperti itu, kita harus melakukan antisipasi. Apa yang harus kita lakukan terhadap nasabah tersebut ya? Nah, dalam hal melakukan antisipasi banyak hal ya. Jadi pihak bank itu sebenarnya tidak saklek apalagi bank syariah. Kalau punya nasabah kesusahan, kita bantu nasabahnya. Mungkin dengan cara jangka waktunya kita perpanjang supaya angsurannya mengecil atau marginnya atau bagi hasilnya kita kecilkan ya. Jadi banyak cara ya sebenarnya untuk bisa membantu nasabah ya. Oke, ini saya rasa tidak perlu. Baik ya, jadi ini materi mengenai account officer. Kalau kamu sudah lihat sekilas ya seorang account officer itu. Yang paling penting adalah yang ingin saya sampaikan adalah kalau jadi AO, kamu akan jadi pintar. Ya, kenapa? Kalau FO itu kan ilmunya itu yang penting pintar gola-golainya toh, membujuk-bujuknya, ya buka mati rekening, gitu kan? Kalau jadi AO, ya kamu akan pintar secara ilmu. Kenapa? Kamu umpamanya nasabah kamu itu bergerak di bidang kuliner, restoran umpamanya.
Kamu harus tahu bisnis restoran, pelajari bisnis restoran. Nggak mungkin kita menganalisa, buta-buta maki kita menganalisa. Harus tahu di mana dia ambil barang, bagaimana dia keuntungannya dari mana, berapa persen keuntungannya. Ya kamu pintar, itu baru satu usaha. Kamu biaya usaha tambang, kamu pelajari tambang. Ya, bagaimana tambang itu sampai terbuat, alat-alatnya apa saja. Itu baru 2 nasabah. Kamu biayai bisnis apa lagi? Penjualan atau bengkel ya, kamu harus pelajari bengkel ya. Jadi semakin pintar kita kalau jadi AO. Sehingga kalau kamu umpamanya nanti tidak kerja lagi di bank, kamu sudah bisa buka usaha. Kenapa? Kamu kan sudah tahu ilmunya. Ya. Nah, kayak begitu kan, sudah tahu ilmunya kan. Nah, sisa bagaimana kita mengimplementasikan saja. Itu seorang AO. Baik, saya tanya dulu nih ya. Kalau sudah melihat dari kerjanya FO dengan AO, ya, kira-kira menurut Nur Maulina tegang sekali mukanya Nur Maulina. Nur Maulina coba. Nur Maulina kira-kira menurut kamu kalau sudah lihat FO kemarin dan AO, ya kamu kira-kira kalau disuruh pilih kamu mau jadi apa? Funding officer atau account officer? Yang mau jadi yang kayak kemarin aja, Pak. Yang FO, funding officer. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena sebenarnya sama sih kalau saya lihat, Pak. Sama-sama ada sisi baiknya, sama-sama ada sisi buruknya, sama ada sisi mudanya, sama ada sisi Susahnya. gampangnya. Iya. Oke, terus? Tapi tergantung dari kita. Karena kemarin kan sudah coba, Pak. Jadi kayaknya lebih menarik ke yang kayak kemarin. Karena berapa nasabahmu closing kemarin? Nggak ada, Pak. Tidak ada nasabah. Lebih mudah katanya tidak ada closing. Bagaimana ceritanya? Coba kalau closingnya 4 ya bisa sombong ya, yang tidak ada closing ya. Coba saya tanya laki-laki nih ya. Wira. Iya, Pak. FO atau AO Wira? Simple saja. FO saya, Pak. FO juga. Berapa? Oh, Wira ada closing kemarin ya? Kenapa enggak mau jadi AO? Anu, Pak. Lebih suka menawarkan daripada pergi nanti, Pak, kayak menagih. Kalau suka menawarkan daripada pergi menagih. Tapi tenang ya. Di AO seorang bank itu, dia menagih kalau nasabahnya sudah tidak bisa membayar sampai 3 bulan biasanya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, ada bagian khusus untuk menagih. Bukan kita lagi yang menagih. Ya. Tetapi ya itu tetap menjadi tanggung jawab moral kita. Siapa ini nasabahnya macet? Siapa ini pengusulnya? Andi Wirawan. Sudah dicap buruk. Ini nasabahnya Andi Wirawan ini. Yang macet ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Atau ada yang berminat jadi AO? Siapa berminat jadi AO? Jadi AO bagi saja supaya ada temanku, karena saya AO selama saya kerja di bank saya biasanya account officer, ya tidak ada yang mau jadi AO ini ya. Saya Pak mau. Paulina suka jadi AO kalau lihat modelnya seperti itu. Iya. Iya, ntar nantinya ya. Oke adik-adik ya, saya beritahukan tugas final yang AO ya. Mungkin kamu sudah tahu ya, saya sudah kirim kemarin template proposal. Jadi tugasnya adalah tidak cari nasabah. Nasabahnya sudah ada, kamu harus belajar menganalisa nasabah itu dan membuat proposal pembiayaannya. Template-nya sudah ada, ya. Tapi saya ajari dulu template-nya atau saya memperlihatkan dulu bagaimana pengisian template-nya supaya tidak salah, ya. Tar. Jadi yang kamu isi nanti atau kamu ubah adalah yang warna merah saja. Ya, ini template memorandum rekomendasi pembiayaan atau proposal. Buat proposal ya. Jadi yang warna merah saja ya. Jadi contoh seperti ini AO pengusul Udin. Nah, ini kamu isi nama kamu. Kemudian nomor MRP kamu isi nomor NIM kamu atau stambuk. Tanggal MRP tanggal hari ini saja karena ke hari ini kamu sudah mendapati materinya. Nama nasabah PT ABC, nasabah kamu sesuaikan. Untuk kelas manajemen A, nasabahnya itu adalah PT Telkomsel. Ya. Kemarin yang B sama C itu kan ada Indosat sama XL kan. Nah, nasabah kamu ini anggap saja Telkomsel mau ambil pembiayaan di Bank Mini Syariah. Hebatnya itu, Dek. Bank Mini Syariah, Pak. Ya, dia mau ambil pembiayaan Bank Mini Syariah, ya. Nah, jadi Telkomsel mau ambil pembiayaan di Bank Mini Syariah, kamu AO-nya, kamu pelajari nih Telkomsel, ya. Kemudian kamu tulis bidang usahanya. Telkomsel itu bergerak di bidang usaha apa. Yang hitam tidak usah diubah. Nanti saya akan jelaskan. Nanti kita menganalisa minggu depan.
Tujuan permohonan ya kamu sisa ganti, sesuaikan. Profil nasabah. Nah, profil nasabah kamu tulis namanya PT Telkomsel apa, kantor pusatnya di mana, factory-nya kalau ada di mana, teleponnya, website, TDP, NPWP semua kamu tulis ya. Kalau umpamanya kamu tidak dapat informasinya ini ya tidak usah diisi ya. Tapi kalau kamu dapat ya silahkan diisi. Dapatnya bisa dari situs Telkomsel sendiri ataupun dari data-data lainnya. Mungkin kamu googling, cari di link lain ya terserah. Semakin lengkap informasi yang kamu sampaikan, semakin bagus nilainya. Tetapi kalau ogah-ogahan, malas kacari deh, jangan mi kasih kosong, mi. Di sisi lain temannya dapat, ya, wassalam nilainya, ya. Jadi semakin lengkap, semakin bagus. Kemudian struktur permodalan, kamu lihat struktur permodalan, lihat laporan keuangannya di situ ada, ya. Siapa pemegang sahamnya, kamu lihat, ya. Biasanya di situsnya itu ada, ya. Kamu cari saja. Manajemen, siapa komisaris utama, direktur utamanya siapa, profil manajemennya, siapa umpamanya Pak Edi, komisaris utamanya, apa latar belakangnya, sampaikan profilnya secara singkat. Kalau kamu perlu, kamu sampaikan, kasih lihat foto orangnya, kamu copy terus paste di proposal, ya, silahkan. Kemudian BI checking ini tidak usah diisi ya, cuma PT ABC-nya saja kamu ganti. Analisa usaha nasabah, kamu menceritakan usaha nasabah ini atau usaha Telkomsel ini apa, produknya bagaimana. Ya, ini ada di breakdown lagi ada beberapa poin, pelanggannya siapa, suppliernya siapa kalau ada, analisa produksinya bagaimana, pemasaran dan jaringan distribusinya bagaimana. Ini kamu nanti baca dan kamu lihat dan kamu cari dan kamu analisa. Ada SWOT-nya juga ya, strength and weakness analysis ya, kamu buat analisa SWOT-nya. 3.2 berbicara mengenai analisa kualitatif. Jadi kamu berbicara mengenai usaha nasabah secara industrinya. Jadi kalau Telkomsel ini kan telekomunikasi ya mungkin. Nah kalau telekomunikasi kamu berbicara mengenai bisnis telekomunikasi. Apakah punya potensi ke depannya? Seperti apa potensinya di masa yang akan datang? Kamu bicarakan itu. Oke, laporan keuangan 2 tahun terakhir ya. Nah, ini orang yang belajar analisa laporan keuangan di saya ini saya lihat nih sampai kalau masih salah-salah lagi ini ya berarti kayaknya belum bisa lulus nanti di ALK ini ya. Lihat current asetnya, aktiva lancarnya, aktiva tetapnya apa, sisa kamu ambil saja dari laporan keuangan di situsnya, kamu masukkan ke sini ya. Kemudian analisa vertikal ini kan gampang lah ya, total asetnya current aset dibagi dengan total aset dapat sekian persen. Jadi berapa persenkah current aset dengan total aset ya? Nah, nanti kamu bisa cari. Laba ruginya juga seperti itu. Lihat penjualan berapa, HPP berapa, laba rugi berapa, dan lain-lain. Kemudian rasio keuangannya kamu cari sendiri. Rasio profitabilitas, cari, googling. Apa rasio profitabilitas, apa saja rasio-rasionya. Lihat rumusnya. Ya. Setelah kamu lihat rumusnya, kamu hitung sendiri dan masukkan di situ. Ya, 2019 dan 2020. Ya, jadi saya ajak kamu untuk belajar. Bukan cuma anak keuangan, ya. Saya rasa ada anak SDM, ada anak apa di sini, ya. Belajar, ya, belajar. Cari tahu. Oke, kemudian analisa sumber pengembalian. Ini cash flow namanya. Jadi di cash flow, kita hitung cash flow per bulan ya. Dengan dasar laporan keuangan tahun terakhir. Tadi laporan keuangan tahun terakhir adalah 2020. Jadi kamu berdasarkan laporan keuangan 2020 kalau buat cash flow. Jadi kamu lihat cash inflow itu kan semua kas yang masuk. Semua kas yang masuk tentunya dari penjualan dan lain-lain. Kamu lihat penjualannya. Berapa penjualannya per tahun, kamu bagi 12. Ya. Contoh, penjualannya 12 miliar per tahun. Kamu bagi 12 berarti 1 miliar diisi. Ini 1 miliar kan? Ya. Kemudian cash outflow, apa-apa saja cash outflow, HPP, biaya-biaya yang dia keluarkan, kamu jumlahkan, kemudian kamu bagi 12. Anggap saja 6 miliar itu per tahun. Jadi kalau bagi 12 berarti 500 juta. Oke? Nah, net cash flow-nya gampang. Inflow kurang outflow. Dapatnya 500 juta. 1 miliar kurang 500. Angsuran di bank lain tidak perlu diutak-atik. Ya, ini sudah baku. Kemudian total angsurannya sudah baku. Kemudian ending cash flow-nya, ini kita lihat ending cash flow-nya dari 500 dikurang dengan 145 juta, dapatnya 355 juta. Nah, ini menandakan bahwa kalau kita biayai nasabah ini, dia masih punya kelebihan dana 355 juta per bulan. Nah, berarti masih cukup lah kita biayai. Kalau umpamanya pada saat kamu analisa nanti nilainya minus, jadi jangan dibiayai. Kita biayai nanti dia malah rugi, ya bangkrut nanti perusahaannya. Jadi belajarnya seperti itu atau analisanya seperti itu. Kemudian analisa jaminan, oke. Kemudian analisa risiko. Ya, di analisa risiko berarti kita belajar mengenai manajemen risiko. Apa saja risiko-risiko bisnis nasabah dari sisi manajemen risk, dari sisi industri, ya, dari sisi market atau pasarnya, ya, dari supplier dan konsumernya, ya. Nah, ini kamu lihat, ya.
Kemudian kamu tanda tangan ya, pakai PDF reader, kamu tanda tangan, habis itu kamu PDF-kan dan japri ke saya tugas final AO-nya ya. Batas pengumpulan adalah H+5 dari hari ini. Hari ini adalah hari Rabu, untuk kelas manajemen A dikumpul paling lambat hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Hari Senin jam 23.59 seperti biasa. Ya, hari Senin jam 23.59. Lewat dari itu mohon maaf saya tidak menerima lagi tugas final yang masuk dengan alasan apapun. Ya, harus disiplin, sesuai waktu, sesuai target. Ya, namanya saja marketing itu kan pakai target ya. Jadi tidak ada memberikan lagi kelonggaran-kelonggaran. Kalau sudah ditarget itu ya harus selesai sesuai target. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah rawan plagiasi. Ya, pasti. Nurul, selesai mau ke MRP-mu. Sudah, minta Kak. Nanti saya sisa ganti saja namanya di atas sama stambuknya. Hati-hati. Saya akan melihat yang terindikasi mirip, saya akan kurangi nilainya 50. Jadi kalau nilainya 70, kurangi 50, 20 mami nilai finalnya. Yang memberikan atau yang menerima. Saya tidak mau cari tahu siapa yang beri ini, siapa yang menerima ini, siapa yang punya, enggak. Tapi ini sudah sering kejadian di gelombang yang sebelumnya. Banyak nilainya saya kurangi gelombang sebelumnya. Karena saya kasih mengaku memang siapa yang punya. Dan siapa yang memberikan dan siapa yang menerima. Nah, tetapi adik-adik saya paham bahwa membuat proposal ini memang pasti akan ada samanya. Ya, kayak ini. Profil nasabah kan mungkin akan sama kan? Tidak mungkin beda-beda. Umpamanya kamu sampaikan di sini kantor pusatnya yang satu di Makassar, yang satu di Jakarta, pasti akan sama. Ini tidak apa-apa lah sama, ya. Kemudian struktur modal. Jadi yang beda yang mana, Pak? Bentar, saya jelaskan. Struktur modal pasti akan sama juga, ya. Siapa komisarisnya akan sama juga. Nah, yang lebih ke analisa. Nah, ini analisa. Mungkin produknya sama, tetapi keunggulannya dibandingkan produk pesaing kan pasti beda. Kamu kan analisa sendiri, ya. Nah, faktor pendorong pelanggan untuk membeli produk itu tidak ada di situs, tapi kamu menganalisa sendiri itu. Ya, bahan bakunya mungkin ada di situs dan lain-lain. Jadi ada poin-poin di sini yang kamu harus menganalisa sendiri. Nah, ini pasti akan beda. Kalau umpamanya terindikasi sama, wah bahaya. Ya. Analisa kualitatif usaha nasabah. Kamu menganalisa atau memberikan pandangan kamu bagaimana industri telekomunikasi umpamanya di masa yang akan datang. Pasti beda. Jawabannya tidak ada di situs. Yang ada kamu harus berpikir. Ya, pasti berbeda kan pikiran kamu dengan pikiran teman kamu. Nah, di sini juga pasti akan beda nih, ya. Nah, jadi saya harus lihat nanti. Oke, untuk analisa keuangan pasti sama karena datanya sama, sumbernya laba rugi juga begitu. Rasio-rasio profitabilitas ya tergantung bagaimana kamu menghitung, apakah sudah benar menghitung atau salah menghitung, ya. Kamu juga cari. Kemudian yang mungkin beda ada di sini, analisa risiko, ya. Kamu mau mengidentifikasi risiko apa saja yang bisa muncul dan bagaimana penyelesaiannya atau mitigasinya. Nah, ini pasti beda nih, ya. Jadi yang ingin saya tekankan adalah tidak akan semua sama ya. Jadi kalau ada yang sama persis ya, wah ini berarti mengikuti atau mencontek ya. Baik, itu tugas finalnya ya. Kita praktek untuk menganalisa nasabah, kita mencari tahu Telkomsel ini apa ya. Jangan cuma sampai kita sebagai pengguna Telkomsel saja, tetapi kita tidak tahu sebenarnya Telkomsel ini punya siapa, bagaimana proses dibuatnya itu kartu perdana dan lain-lain ya. Jadi kita belajar untuk mengetahui nasabah ini, ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ingat batas waktunya ya. Baik, kalau yang tidak ada yang ingin ditanyakan ya sampai ketemu minggu depan. Yang baru masuk atau belum absen? Saya Pak Paulina Buton. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Oke, enggak ada lagi ya. Bisa Paulina saja. Oke, sampai ketemu minggu depan kita akan evaluasi dan mencoba menganalisa. Saya sampaikan ya, di gelombang-gelombang sebelumnya itu ada sampai luar biasa ya membuat proposal ini. Ada sampai 70 halaman, 80 halaman ya. Jadi terserah ya. Jangan juga terlalu ringkas ya. Maksudnya informasi yang dijelaskan analisanya tidak tajam dan lain-lain. Ya, saya melihat dari sisi analisanya informasi yang disampaikan itu lengkap apa tidak ya. Saya akhiri, saya mau masuk di kelas sebelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.